Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab tahun 2025, UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 24031172114. Merupakan guru pendidikan agama Islam di SD 1 Loram Kulon Kudus, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di UIN Wali Songo Semarang. Pada uji kinerja kali ini, saya akan membawakan materi tentang ibadah haji. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua, ge. Kemarin ada yang sakit sudah sembuh, Raisa? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Sudah sarapan semua? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kemudian membaca surat Al-Ma'un bersama. Ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, Bu Lucy akan mengecek kehadiran kalian. Yang berangkat bilang hadir, nggih. Fatin, Desna, Reval, Andika, Alauna, Hilsa, Dava, Abi, Raisa, Diana, Hanif, Devi, Naila, Angel, Sakti, Danis. Alhamdulillah berangkat semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi ibadah haji. Sebelum Bu Lucy menyampaikan tujuan pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu biar lebih semangat belajarnya. Ya, tepuk semangat. Semangat.
Terima kasih. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu satu, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban secara benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang keempat, menemukan hikmah pelaksanaan haji dan kurban dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, Bu Lucy bertanya, ada yang sudah tahu apa itu haji? Ada yang tahu? Ya, salah satu ada yang tahu? Luna? Mengunjungi Ka'bah yang ada di Mekah. Ada yang lain? Siapa ya yang putra? Yang keras, Hanif, berdiri Hanif. Naik pesawat untuk ibadah di Mekah. Semuanya hampir benar, karena haji itu mengunjungi Ka'bah yang ada di Mekah. Haji merupakan rukun iman rukun Islam yang ke berapa? 5. Wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Haji itu dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah itu ada 2 ibadah atau 2 peristiwa penting bagi umat Islam. Yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua ibadah kurban. Itu bareng sama-sama di bulan Zulhijjah. Nah, sekarang kalian pernah tahu enggak ada keluarga atau tetanggamu yang pergi haji? Pernah lihat? Pernah. Bagaimana perasaanmu? Ingin ke sana? Suatu saat ingin ke sana? Ingin ke sana? Insya Allah, semoga Allah mengabulkan. Nah, untuk mengetahui apa itu haji serta persyaratan apa saja yang menjadi rukun, syarat wajib, serta kewajiban haji, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, mari belajar bersama Bu Lucy tentang materi ibadah haji. Menurut bahasa, haji berarti niat menyengaja. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Syarat wajib haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. 5. Mampu artinya kuat fisiknya, biayanya mencukupi baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun keluarga yang ditinggalkan. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Meninggalkan salah satu rukun, maka ibadah hajinya tidak sah. Saat jamaah meninggalkan salah satu, sebagian wajib haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar denda. Haji bisa dilakukan dengan 3 cara, sebagai berikut. 1. Haji ifrat, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah. 2. Haji tamatu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji sampai selesai. 3. Haji kiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Hikmah pelaksanaan ibadah haji.
1. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Media untuk berdakwah. 3. Lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. 4. Melatih sikap saling menghargai antar sesama muslim di berbagai dunia tanpa memandang latar belakang negara. 5. Menjadikan seseorang kembali ke fitrahnya. Nah, setelah menyimak video tadi tentang ketentuan ibadah haji, baik rukun, syarat wajib maupun kewajibannya, sekarang Ibu ingin tahu. Ibu akan membagikan kalian sticky note ini. Sejauh mana kalian mengerti atau paham tentang materi ini? Kalian tulis sebuah pertanyaan. Nanti Bu Lucy bagi satu-satu. Terus nanti kalian tulis soalnya di sini. Setelah ditulis soalnya, kertasnya nanti diremas seperti atau menjadi bola kecil. Nggih? Terus nanti tunggu perintah selanjutnya. Paham nggih? Siapa yang dapat nanti maju untuk menjawab dari kertas tersebut, ya? Kelompok Ar-Rahman, Reva, ayo sini. Ayo dilempar ke temannya. Yuk, maju sini. Ngejap sana, ke sana aja. Devi, diambil Devi. Maju sini, Dev. Dibaca dulu soalnya baru dijawab. Yang keras. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Benar apa salah? Benar, yes. Silahkan duduk. Kelompok Ar-Rahim, Abi. Pelan-pelan aja. Ayo Nela. Gimana? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali disebut tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali disebut tawaf. Benar apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Lagi. Dari kelompok Al-Malik. Hanif, maju. Sebelah sana. Luna, diambil Luna. Keras. Sa'i yaitu berjalan atau berlari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Di antara Bukit Safa dan Marwah. Benar apa salah? Betul ya, silahkan duduk. Yang terakhir kelompok Al-Qudus. Sakti. Elsa, ayo. Yo, baca. Yang keras. Tawaf perpisahan disebut juga tawaf wada. Ya, tawaf wada. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-temanmu, jawabannya benar semua. Kemudian, apakah kalian sudah mengetahui atau tahu tentang tata cara melakukan ibadah haji? Sudah tahu? Sudah tahu atau belum?
Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang mungkin belum paham. Kita bersama-sama menyimak tata cara ibadah haji. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Tata cara ibadah haji. Mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah salat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumroh Aqobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat jumroh Aqobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumroh Aqobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian, jamaah haji menuju ke Bukit Sofa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama, jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan. Nah, setelah melihat tata cara atau menyimak tata cara dari ibadah haji, apakah sudah ada gambaran bagaimanakah proses ibadah haji? Ibadah haji itu bukan hanya tentang ibadah, tapi juga sama halnya dengan kemampuan fisik. Kita melakukan ibadah haji harus dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Orang yang ibadah haji itu harus yang mampu atau istitoah. Istitoah itu artinya mampu. Mampu jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Dan mampu secara finansial atau keuangannya. Itu adalah syarat untuk ibadah haji. Nah, sekarang setelah kalian menyimak ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Kalian akan membuat rangkaian ibadah haji. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Setiap kelompok nanti akan membuat rangkaian perjalanan ibadah haji. Ini ada gambarnya atau puzzle-nya. Nanti digunting, terus ditempel, membuat seperti perjalanan ibadah haji. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan 1 kertas karton untuk menempel atau untuk menggambar. Ya. Waktunya kurang lebih 20 menit.
saatnya untuk presentasi. Ya, setiap kelompok mempresentasikan apa yang menjadi tugasnya. Oke? Baik, sekarang kelompok Ar-Rahman dulu. Maju, silakan. Ya, maju ke depan. Maju ke depan. Kami akan presentasikan perjalanan ibadah haji. Satu, jika jemaah haji tiba serta bersiap haji dengan mengenakan pakaian ihram. Dua, tawaf atau berkunjung mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali diawali dan diakhiri Hajarul Aswad. Sa'i, sebuah sa'i atau singkat yang kecil sekali di antara orang dan Ka'bah dan Makam. Empat, Yang bertanya? Tunjuk tangan, silakan Dava. berapakah jarak antara sofa dan marwah? Yo, berapa jarak antara sofa dan marwah? Siapa mau menjawab? Paling 400 meter. Dilakukan dari sofa ke marwah sebanyak 7 kali. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kita kasih tepuk wow untuk kelompok Ar-Rahman. Wow, keren. Selanjutnya kelompok Al-Qudus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jemaah haji bersiap dari jemaah menggunakan pakaian ihram. Mengelilingi Ka'bah dengan jemaah diawali dengan diisi berjalan atau berjalan sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Menuju Mina dan Medina untuk melaksanakan Mina jemaah haji untuk dipimpin Abu Bakar melakukan tawaf perpisahan sebelum mengakhiri akhir ibadah. Ya, lagi presentasi dari kelompok Al-Qudus. Silahkan yang mau bertanya. Saya Yo, Raisa. amal apa yang dilakukan saat wudhu? Memperbanyak zikir dan berdoa. Memperbanyak zikir dan berdoa. Ada lagi? Ya, kita beri tepuk wow untuk kelompok Al-Qudus. Wow, keren. Wow, keren. Tangan kembali ke tempatnya. Nah, kita nyanyi dulu. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Aku Ingin ke Mekah. Aku ingin berkeliling-keliling Ka'bah sambil berbahagia dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh Ula Wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Demikian nyanyinya biar lebih fresh. Sekarang, sebelum kita masuk ke evaluasi atau ke kesimpulan, Ibu ingin tahu pemahaman kalian melalui uji kompetensi, ya. Dipilih A, B, C atau D, dikasih nama, ya. 10 menit ya.
dikoreksi sama Bu Lucy. Sekarang kita main game terlebih dahulu. Setelah kita mengerjakan uji kompetensi dan kita main game tentang ibadah haji tadi, masih ada yang bingung, minggu depan kita evaluasi lagi. Dan ini sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Naila, coba disimpulkan apa? Ya, berdiri boleh. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang telah ditetapkan, seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan tahalul. Ya, ada yang lain yang mau menyimpulkan? Ada banyak hikmah dalam pelaksanaan ibadah haji, salah satunya yaitu seperti kesehatan dari Ya, bahwasanya ibadah haji merupakan ibadah fisik. Banyak rukunnya, syarat wajibnya, dan kewajibannya. Ya, terus hikmahnya adalah salah satunya yaitu melatih jiwa rela berkorban dan juga kedisiplinan. Senang belajar hari ini? Happy? Alhamdulillah. Untuk materi yang akan datang minggu depan, kita akan membahas tentang ibadah kurban. Kalau ini ibadah haji, minggu depan kita akan membahas tentang ibadah kurban. Bu Lucy mohon di rumah kalian mempelajari dulu, membaca dulu apa itu ibadah kurban, agar di sekolah kita tinggal mendalami. Paham? Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, sebelum kita kembali ke rumah, mari kita berdoa agar apa yang kita lalui pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau sesungguhnya manusia itu benar-benar orang yang merugi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh
kesantolan, dan kesabaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.